Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan para pecinta tanaman anggur yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini saya ingin berbagi tentang cara pembibitan tanaman anggur dari stek Saya memiliki tanaman anggur yang umurnya sudah 1 tahun lebih. Sekarang ini tanaman anggur ini sedang berbunga Di musim hujan, tanpa disangka-sangka, tanaman anggur ini sudah mulai berbunga Yang jadi permasalahan di sini adalah banyaknya cabang-cabang yang tumbuh pada batang sekunder dari tanaman anggur ini. Maka ini harus kita manfaatkan sebagai stek untuk pembibitan tanaman anggur Seperti yang dilihat, banyak sekali cabang-cabang yang tumbuh di musim penghujan ini. Baik, mari kita mulai cara untuk membuat bibit tanaman anggur dari stek cabang Pertama, pilihlah stek atau cabang yang sehat Cabang yang sehat bisa dilihat dari daun-daunnya yang hijau dan juga segar Ini banyak sekali yang tumbuh tunas-tunasnya ini. Akan kita buang dulu ini. Tunas-tunas kecilnya ini. Yang ini pun kita buang Lalu tunas yang tumbuh di samping ini pun akan kita buang. Ini ada ruas 1, 2, 3. Kita akan memotongnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Pada cabang yang satunya ini terdapat daun yang sangat besar. Kita buang dulu Ini lebih panjang dari stek yang pertama kita buat Kalau saya lebih senang membuat stek tidak terlalu panjang. Dari sini kita potong di tengah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga panjangnya cuman setengah jengkal atau paling panjang 1 jengkal jari tangan kita Kita bisa menggunakan juga stek tanpa daun Ini calon tunas sudah mulai keluar. Kita potong di sini. Nah, calon tunasnya ada 1, ada 2 Dari tunas ini ambillah sekitar 2 cm atau 2 cm lebih sebagai bahan untuk kita tancapkan pada media Lalu kita
lepas sedikit ya kulit dari stek cabang ini, seperti ini ya, sampai bagian hijau atau kulitnya terkelupas. Lalu ambillah bawang yang sudah dibelah ya, lalu kita jepitkan seperti ini. Kita putar ya teman. Bawang merah ini sudah terkenal khasiatnya ya dalam dunia pembibitan segala macam tanaman, artinya untuk mempercepat proses pertumbuhan akar ya. Lalu kita akan tancapkan ini, bisa tegak lurus atau agak miring sedikit ya. Kalau saya lebih senang menancapkannya agak miring sedikit ya, sampai bertemu dengan ruas yang pertama seperti ini. Baik, saya contohkan yang kedua kali ya. Ini bagian yang bawah sama aja kita kerik ya, kita hilangkan sedikit bagian kulitnya ya, karena ini masih terlalu panjang, kita potong di sini ya. Lalu sama seperti tadi, kita olesi dengan bawang merah seperti ini sampai dia basah ya. Kita olesi pada bagian bawah yang sudah disayat atau yang sudah terkelupas. Lalu kita tinggal tancapkan saja ya pada media yang sudah disediakan. Saya menggunakan di sini tanah gembur ya, yang dicampur pasir dan juga pupuk kandang ya. Kita tancapkan seperti ini. Ini sampai pada tunas yang pertama ya. Kita sisakan 1 atau 2 daun untuk membantu adaptasi atau mengurangi panas matahari. Yang ini tanpa daun juga bisa kita lakukan ya. Cuman saya lebih senang membibitkan atau penyetekannya dengan disertai daun. Biasanya ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari yang tanpa daun. Namun yang perlu diingat, kalau kita membibitkan, mau mengambil bibit untuk stek dari cabang, hendaklah memilih cabang yang sudah mengeluarkan warna merah pada garis-garisnya ya. Jadi ini sudah nampak ada sedikit kecoklatan atau rada merah ya. Kita jangan membibitkan stek yang dari ujung ini ya, yang masih berwarna hijau. Ini kemungkinan besar cara kita tidak akan berhasil. Yang ini juga sama, kita jangan mengambil ya pada bagian ujung ini, karena kemungkinan ini akan mudah layu dan juga akan lambat untuk tumbuh akar. Mari saya tunjukkan beberapa contoh hasil stek yang sudah berhasil tumbuh ya. Ini yang saya tanam 1 bulan yang lalu. Ini juga hampir sama,
Yang di belakang yang sudah segar ini usianya sudah mencapai 1,5 bulan ya. Kita meletakkannya jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya. Atau dengan kata lain kita letakkan pada daerah yang terlindung, sehingga memudahkan bagi bibit ini untuk tumbuh dan berkembang ya. Ini stek tanpa daun, tunasnya sudah mulai keluar ya. Sebentar lagi dia akan muncul daun atau tunas baru. Sedangkan ini 3 buah bibit anggur yang saya letakkan di luar terkena siraman hujan dan juga terkena sinar matahari secara langsung. Ini nampak batangnya atau cabangnya ini berwarna hitam ya. Ini kemungkinan proses pembibitannya mengalami kegagalan. Ini nampak layu dan mengering ya. Yang ketiga ini juga sama. Walaupun sudah ada tunas kecil, tunas ini mengering dan batangnya pun semakin mengering. Maka perlu diingat, untuk pembibitan agar berhasil kita harus menggunakan naungan ya. Jangan terkena sinar matahari secara langsung. Ini kita letakkan di luar karena usianya sudah mencapai 1,5 bulan atau hampir 2 bulan ya. Untuk bibit seperti ini, tanaman anggur ini sudah kuat ya, menerima air hujan atau sinar matahari walaupun panas sekalipun. Saya membibitkannya dari indukan yang sudah cukup besar ya batangnya. Ini sekarang sedang berbunga ya. Bunga perdana atau bunga pertama kali. Ini yang saya rambatkan pada batang tanaman yang sudah mati ini. Ini umurnya sudah 3 bulan lebih ya. Yang ini juga hasil dari stek. Ini stek cabang sama aja. Ini tidak terlalu besar ya cabang yang kita ambil. Sejari kelingking pun tidak ada. Namun alhamdulillah bibit anggur ini tumbuh dengan baik dan semakin panjang sulurnya ya. Ini saya rasa sudah mencapai 2 meter lebih ya. Demikian saja sahabat-sahabat sekalian, sedikit informasi dari saya mengenai pembibitan tanaman anggur. Kebetulan saya di sini menggunakan bibit anggur merah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda sehat selalu. Semoga Anda sukses. Sampai berjumpa dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.